Silves, yang artinya selamat datang di Longwis Silves yang terletak di Kecamatan Rapocini, Kelurahan Balaparang. Dan hari ini saya Yolanda akan mengajak Anda untuk mengeksplor apa saja sih yang unik di lorong wisata Silves ini. Seperti apa? Let's go! Lorduba Silves salah satu lorong wisata yang berlokasi di Jalan Pelita Raya, Lorong 2, Kelurahan Balaparang, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar. Lorong ini terbilang unik dan inovatif. Unik lantaran lorong yang dulunya biasa-biasa saja, kini disulap menjadi destinasi wisata baru di tengah-tengah kota besar. Beragam mural indah dan penuh makna, serta tanaman-tanaman hias menghiasi sepanjang lorong ini. Tidak hanya menawarkan keindahan dengan hiasan mural dan tanaman hias, lorong ini juga memiliki berbagai program unggulan di bidang lingkungan hidup yang tentunya semakin menambah daya tarik bagi para wisatawan. Seperti program Bank Sampah binaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar. Program ini memanfaatkan sampah rumah tangga menjadi barang yang bernilai ekonomi dan bermanfaat bagi kesehatan. Antara lain program turunan dari bank sampah ini, yaitu budidaya maggot, bank minyak jelantah, dan pembuatan ekoenzim. Menariknya, bahan-bahan pembuatan produk minyak jelantah dan ekoenzim dibuat dari bahan yang oleh sebagian orang dianggap tak memiliki nilai apapun. Celebes People masih di Explore Lorong Wisata Makassar bersama dengan saya Yolanda. Hari ini kita ada di Lorong Wisata Silves, tepatnya di Kecamatan Rapocini, Kelurahan Balaparang. Dan saat ini saya sudah tidak sendiri, tapi sudah sama Ibu Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, ada Ibu Dr. Aryati Puspasari Abadi. Selamat pagi Ibu Puspa cantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Dek Yola. Oke, gimana pagi ini semangat kah? Alhamdulillah semangat. Cantik ya. banget gayanya, kalah-kalahin saya loh. Kayaknya Ibu jauh lebih muda nih. Ibu, Ya, kita sudah ada di Lorong Wisata Silves. ya. Dan di belakang kita ini ada Bank Sampah Unit Pelita Bangsa, Kelurahan Balaparang, Kecamatan Rapocini, Kota Makassar. Ya. Nah, dari Dinas Lingkungan Hidup sendiri melihat apa sih manfaat dengan adanya bank sampah ini untuk masyarakat sendiri ya Bu? Ya. Saya ingin menjelaskan bahwa bank sampah unit di Pelita Bangsa, khususnya di Lorong Wisata Silves ini, itu sudah didirikan sejak tahun 2013. Jadi sudah hampir 10 tahun. Nah, manfaat bank sampah sebenarnya ini adalah salah satu cara kita mengedukasi masyarakat untuk melakukan pemilahan sampah. Jadi kan selama ini kita terbiasa dengan namanya 3R. Apa tuh Bu? 3R itu reuse, reduce, Oke. recycle ya. Oke. Tetapi kita tidak menyiapkan sarananya setelah kita melakukan pemilahan sampah. Nah, sekarang masyarakat kita edukasi dengan 3R, kemudian yang sudah dipilah itu kemudian disalurkan ke bank sampah. Nah, apa manfaatnya buat lingkungan? Paling tidak kalau masyarakat sudah melakukan pemilahan sampah, khususnya yang anorganik, otomatis pasti di lingkungan itu sudah tidak temukan lagi sampah-sampah yang berserakan di baik di drainase yang menyebabkan tersumbat atau apa. Apalagi udah masuk musim hujan Bu ya. Betul. Jadi kalau kita sudah melakukan pemilahan sampah, kemudian sudah ada tempat untuk menyalurkan sampah yang kita sudah pilah, itu sudah luar biasa. Jadi mereka sangat tidak membantu bingung lagi. Lorong ini juga punya program andalan di bidang keluarga berencana, yakni sosialisasi pembinaan ibu dan anak, binaan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Makassar. Zero stunting menjadi poin penting dalam program ini. Tujuannya membentuk keluarga berkualitas di lorong wisata yang dimulai dengan meminimalisir stunting. Sebagai langkah konkret, TPPKB secara khusus membentuk inovasi
bernama lorong pengendali stunting atau LOPIS. Stunting adalah gangguan perkembangan pada anak yang disebabkan gizi buruk, terserang infeksi yang berulang, maupun stimulasi psikososial yang tidak memadai. Celebes People masih di Explore Lorong Wisata Makassar. Hari ini saya juga sudah bersama dengan Sekretaris dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ABDA, ada Ibu Dr. Ita Anwar. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah baik. Narasumber saya pagi hari ini cantik-cantik loh. Saya, aduh gimana ya. Ibu, ini selaku dari Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, kita lihat di sini lorong wisatanya ini kalau mau dibilang banyak anak-anak, Bu. Ibu lihat dari mereka sendiri gimana nih, apakah mereka lolos dari stunting? Karena kan yang sekarang katanya yang lagi naik nih persoalan di Makassar itu adalah stunting. Gimana Ibu melihatnya? Oke, memang kita lihat di sini banyak anak-anak, tapi alhamdulillah di lorong ini tidak ada stunting. Nah, yang saya penasaran nih, Bu, sebenarnya mungkin bagi saya yang belum punya anak atau mungkin ibu-ibu di luar sana yang masih minim pengetahuan soal stunting, ciri-cirinya seperti apa, Bu? Oke, jadi kalau ciri-cirinya stunting itu pastinya kita harus perhatikan ya. Oke. Kata orang dia kalau lebih pendek dari yang normal, ya kan? Ukurannya lebih pendek? Iya, dengan seusianya. Tetapi belum tentu dia stunting. Karena kita harus lihat dulu status gizinya. Makanya kita harapkan ibu hamil dan anak-anak harus di posyandu untuk mengontrol status gizi. Ya, nanti kalau kondisi gizinya yang turun atau buruk, baru dikatakan stunting. Nah, supaya nggak stunting, harusnya kita menyelamatkan 1000 hari pertama kehidupan. Ih, maksudnya 1000 hari pertama kehidupan itu kayak gimana? Nah, 1000 hari itu dimulai dari seorang ibu hamil, ya. Mulai 0 kehamilan sampai anaknya lahir dan anak tersebut menjadi 2 tahun. Barulah kita lihat. Nah, 1000 hari pertama kehidupan ini harus diselamatkan. Karena disitulah terbentuk otak dari anak kita. Yang kita harapkan adalah otaknya akan berkembang. Bukan dia mengeriput. Juga semua kondisi 2 fase ya, masa kehamilan dan masa setelah lahir itu harus terkontrol dengan baik. Utamanya diberikan ASI eksklusif setelah dia lahir. Kesuksesan lorong wisata Silves menjadi salah satu lorong wisata unggulan di Kota Makassar tak lepas dari peran masyarakat setempat, terutama Dewan Lorong. Meski penuh tantangan, namun warga lorong sangat antusias dengan program-program yang ada di Longwis Silves ini. Diharapkan sinergi yang baik antara masyarakat dan pemerintah mampu meningkatkan potensi yang ada di Longwis ini dan dapat menambah pendapatan warga lorong. Celebes People, saya sudah bersama sekarang dengan Ibu Rosmini, yaitu beliau selaku Ketua RW di sini, Ya, sekaligus motivator Bank Sampah Kecamatan Rapocini. tepuk tangannya dong. Ibu Rosmini ini yang akan ajar saya untuk bikin ekoenzim. Manfaatnya apa aja, Bu? Sambil Banyak. kita bikin ekoenzimnya, Bu. Oke, Ya, saya butuh oke. racikannya, Bu. Oke, siap. Bahannya Iya. dari sampah organik. Oke, sisa-sisa ini. kulit buah ya. Ada Pokoknya nanas. Ada nanas, ada jeruk, pisang, apel. Kalau mau yang harum-harum supaya nggak terlalu tinggi permintaan, kita kasih aroma terapi Aromatik. ini. Aromatik. Serai, dari serai. Iya. Jadi kalau misalnya di rumah Anda habis makan buah jangan langsung Jangan langsung dibuang. kulitnya. Iya, kita bikin ekoenzim Ah, toh. daripada Baru-baru terbuang ya. terbuang lagi. Oke, manfaatnya apa aja, Bu? Oh, banyak manfaatnya. Satu. Nah, satu bisa untuk menetralisasi udara. Kedua bisa untuk dipakai dalam rumah tangga seperti mengepel, cuci piring, membersihkan kamar mandi kalau lagi bau-bau kita siram Oke. itu. Oh ya, Jadi pengharum ya? Jadi pengharum. Pengharum WC kali toilet. ya, toilet. Oke. Kalau di got-got kita lagi ada bau-bau becek atau apa ya kita semprotkan ini ekoenzim. Bagus gitu sekali. Lewat program Lorong Wisata, ekonomi rakyat diharapkan dapat pulih kembali, terutama dalam memajukan UMKM dan mendukung pariwisata lokal.
Selain itu, kesadaran masyarakat akan lingkungan bisa meningkat sehingga tidak terjadi dampak buruk seperti perubahan iklim. Celebes People, itu dia keseruan kita di Explore Lorong Wisata Makassar di Lorong Selvis, tepatnya di Kecamatan Rapocini, Kelurahan Balaparang. Di sini tadi saya sudah ngobrol dengan Ibu Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, ada Ibu Dr. Aryati Puspasari Abadi, dan juga dari Sekretaris Dinas Pengendalian Kependudukan dan juga Keluarga Berkualitas ada Ibu Dr. Ita Anwar. Semoga semuanya bisa punya dampak yang positif, khususnya untuk warga yang ada di Lorong Wisata Selvis. Kalau gitu Celebes People, jangan lupa untuk tetap saksikan Explore Lorong Wisata Makassar hanya di Celebes TV, lokal lebih keren. Dah, lato-lato.